Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang kepada anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang pemahaman diri. Nah, adapun tujuan dari pemahaman diri diantaranya adalah 1. Peserta didik atau kalian para siswa dapat memahami tentang pemahaman diri. Yang kedua, peserta didik atau kalian para siswa dapat memahami perkembangan fisik dan psikis awal remaja. Dan yang ketiga, kalian atau peserta didik dapat hidup penuh dengan percaya diri. Baik, sebelum membahas materi pemahaman diri, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Baik, jika kalian sudah siap, maka Ibu akan menjelaskan materi pemahaman diri. Pemahaman diri. 1. Pengertian pemahaman diri. Pemahaman diri menurut pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Maslow. Maslow menyebutnya personal meaning. Dialami dari aktualisasi diri, individu yang termotivasi untuk mengetahui alasan atau maksud dari keberadaan dirinya. Ia juga mengatakan bahwa setiap individu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhannya, dari yang sederhana sampai kebutuhan yang kompleks. Kemudian, yang kedua menurut Baumeister. Baumeister mengatakan bahwa meaning mengandung beberapa bagian kepercayaan yang saling berhubungan antara benda, kejadian, dan hubungan. Baumeister menekankan bahwa meaning pada akhirnya memberikan arahan, intensi pada setiap individu di mana perilaku menjadi memiliki tujuan, daripada hanya berperilaku berdasarkan insting atau impuls. Kemudian yang ketiga menurut Maria Antoiniti. Maria Antoiniti menjelaskan bahwa orang yang memahami diri adalah mereka yang memiliki tujuan hidup, memiliki arah, rasa memiliki kewajiban dan alasan untuk ada, identitas diri yang jelas dan kesadaran sosial yang tinggi. Kemudian yang keempat yaitu menurut Santrok. Menurut Santrok, pemahaman diri atau self-understanding adalah gambaran kognitif remaja mengenai dirinya, dasar dan isi dari konsep diri remaja. Kemudian yang kelima menurut Hartono. Menurut Hartono, pemahaman diri siswa SMA adalah pengenalan secara mendalam atas potensi-potensi dirinya yang mencangkup ranah minat, abilitas, kepribadian, nilai, dan sikap, yang mana pengenalan siswa atas pribadinya sendiri mencangkup dua sisi, yaitu pengenalan siswa atas keunggulannya dan pengenalan siswa atas kekurangannya sendiri. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman diri adalah suatu situasi yang dialami individu di mana seseorang mengenal tentang potensinya, baik potensi fisik maupun potensi psikisnya, sehingga individu memahami arah dan tujuan hidupnya atau cita-citanya. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan pemahaman diri. Siswa yang memahami diri lebih memiliki peluang yang besar dalam meraih cita-cita daripada siswa yang belum mengenal dengan baik akan diri mereka sendiri. Karena mereka yang memahami diri telah memahami kemampuan, minat, kepribadian, dan nilai, termasuk kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka memiliki arah dan tujuan hidup yang realistis, di mana mereka memiliki cita-cita yang sesuai dengan potensi diri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemahaman diri bagi siswa adalah 1. Siswa mampu mengeksplorasi potensi diri mereka yang mencangkup minat, abilitas, dan cita-cita, sehingga individu dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi diri. Yang kedua, yaitu siswa bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja. Dengan persiapan yang matang, individu dapat mencapai kesuksesan dalam berkarir. Yang ketiga, siswa mencapai kematangan dalam perkembangan karir. Dan yang keempat, siswa mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman diri siswa. Pemahaman diri, minat, abilitas kepribadian, nilai-nilai, dan sikap, kelebihan dan kekurangan, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang turut mempengaruhi pemahaman diri ditentukan oleh diri terbuka dan tertutup. Kepribadian yang terbuka berkontribusi positif terhadap pemahaman diri, sedangkan kepribadian yang tertutup adalah faktor penghambat dalam pemahaman diri. Sedangkan faktor eksternal atau lingkungan yang mempengaruhi pemahaman diri antara lain lingkungan keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Selanjutnya, yang keempat yaitu aspek-aspek yang harus dipahami individu. Yang pertama, aspek fisik. Seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Artinya, individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaniahnya dengan segala potensinya. Apakah kondisi jasmani semua sehat? Apakah kondisi jasmaniahnya normal? Dan sebagainya. Hal ini penting agar individu mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup ini dengan benar. Yang kedua yaitu aspek psikis. Aspek psikis adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami individu, karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasi keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu penanaman minat terhadap diri individu terhadap berbagai objek positif, sehingga timbul rasa menyayangi dengan motivasi tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Pentingnya individu memahami bakat ini adalah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran semua masyarakat untuk memberi wadah penyaluran bakat-bakat terpendam positif sehingga memunculkan putra-putri berbakat di tanah air kita. Dan aspek yang kelima yaitu aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebut potret diri seseorang. Artinya, apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri, individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri. Sudah tergambarkan secara keseluruhan dalam diri individu kriteria, syarat-syarat dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota TNI atau Polri. Hal ini penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya, sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. Selanjutnya, aspek yang ketujuh yaitu aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Apakah hidup ini hanya untuk makan atau makan untuk hidup? Apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja, atau individu di samping perlu kebutuhan-kebutuhan untuk jasmani, juga memerlukan kebutuhan batin, dan sebagainya. Misalnya, makan, minum, keamanan, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi diri, sosialisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, individu perlu menentukan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir yaitu aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Keterampilan, kerja keras, pengalaman, dan sebagainya akan mempermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Demikianlah
materi yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya. Baiklah, karena di antara kalian tidak ada yang bertanya, Ibu simpulkan bahwa kalian sudah paham atas materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Dan karena kalian sudah paham, maka Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya yaitu kalian menuliskan tentang pemahaman diri kalian di buku kalian. Dan selanjutnya dikumpulkan kepada Ibu. Bagaimana dengan tugasnya? Apakah sudah jelas? Baik, jika memang sudah jelas, maka kesimpulan dari materi hari ini yaitu pemahaman diri dalam kehidupan ini sangatlah penting, karena dengan pemahaman diri kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal dunia kerja. Baik, karena jam pelajaran sudah hampir habis, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, you wanna come in?